Untuk mentor-mentornya sangat berpengalaman, karena mereka juga sebelumnya pernah punya pengalaman. Mungkin salah satu mentornya dia kerjanya kalau nggak salah di Goto juga, jadi itu pengalaman yang kami dapetin itu baik banget ya. Sangat gimana ya, kayak berkesan gitu. Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak dan diceritain gimana background Kakak? Halo, aku Siva Kamila Syahida. Aku dari lulusan D3 Manajemen Informatika di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Boleh diceritain nggak apa sih motivasi Kakak saat daftar program ini? Sebelumnya aku udah pernah coba untuk belajar UI UX. Aku juga punya pengalaman sedikit untuk terkait UI. Lalu aku pengen coba buat belajar lebih dalam lagi terkait UX-nya juga. Kenapa nih Kakak tertarik belajar UI UX design? Aku tertarik untuk belajar UI UX design karena sebelumnya kan aku pernah belajar UI juga. UI itu kan nggak cuman tentang tampilan aja, ternyata ada UX-nya juga. UX itu kan experience-nya ya Kak. Nah dari itu aku pengen tahu bagaimana sih cara belajar untuk UI UX itu dan implementasinya bagaimana. Ada hal berkesan atau menarik nggak nih selama ikut program? Untuk yang berkesannya itu pas waktu mentor itu menjelaskan bagaimana cara penggunaan Figma yang baik. Sebelumnya aku memang pernah menggunakan Figma, tetapi aku cuman kayak hanya menggunakan aja, nggak dengan ilmunya gitu. Nah seperti saat melakukan membuat login ataupun button lainnya dan juga highlight text. Selain itu juga belajar juga tentang grupnya. Jadi di Figma tuh nggak cuma buat-buat aja, tapi ada yang namanya di grupin gitu. Apa nih topik atau materi yang paling kamu ingat? Yang aku ingat paling tentang metode pembangunannya. Di situ tuh di metode pembangunan tuh ada yang namanya rumus TAM. Nah, sebagai UI UX designer itu kita boleh kok buat ikutin, tetapi harus ada perubahannya juga gitu. Jadi dimodifikasi gitu, boleh ditiru tapi harus dimodifikasi gitu. Selanjutnya, selama Kakak ngerjain project UI UX, pernah ngalamin stuck nggak? Terus gimana cara Kakak ngatasin stuck itu? Kalau pernah ngalamin stuck itu pernah. Untuk mengatasinya, aku tanya juga ke teman-teman yang ikutan mini course bagaimana cara mengerjakan yang baik dan benar, dan juga teman-teman juga ngebantuin aku buat ngerjain itu. Gimana ya ini caranya biar button yang itu bisa jalan. Selain mentor juga pasti teman-teman juga ikut ngebantu gitu. Waktu itu kan Kakak dapat materi juga karir coaching. Kalau dari Kakak sendiri ada insight yang didapat nggak dari materi itu? Di career coaching ini aku banyak banget dapat ilmunya juga. Selain tadi materi UI UX, aku di mini course ini aku dijelasin tentang bagaimana membuat CV yang baik, membuat LinkedIn yang baik juga, dan juga portofolio. Jadi di LinkedIn ini kita harus konsisten seperti dalam bahasanya juga. Selain itu juga di portofolionya juga aku bisa mengetahui bagaimana membuatnya dalam menyajikan seperti project-project atau pengalaman atau pengalaman magang atau pengalaman pekerjaan juga bisa dimasukkan ke situ gitu untuk portofolionya. Untuk mentor-mentornya sangat berpengalaman, karena mereka juga sebelumnya pernah punya pengalaman. Mungkin salah satu mentornya dia kerjanya kalau nggak salah di Goto juga, jadi itu pengalaman yang kami dapetin itu baik banget ya. Sangat gimana ya, kayak berkesan gitu. Dan saya kayak berkesan banget. Terus juga setiap pertanyaan yang kita tanyain tuh pasti mereka jawab juga. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak melenceng dari UI UX, tapi tetap mereka jawab juga dengan pengetahuan mereka. Kalau menurut Kakak nih, apa sih hal yang paling impactful dari program ini? Untuk perjalanan di karirku ini, pastinya ilmu-ilmu yang aku dapetin itu banyak banget, karena aku ini mungkin sebagai pemula juga. Memang aku pernah punya pengalaman mungkin ya di
di tempat kuliahku dulu pernah belajar juga caranya sebagai membuat UI itu seperti apa. Mungkin tambahannya di Minikurs ini aku juga dapat ilmu bagaimana dalam mengimplementasikan itu sebagai user experience-nya juga gitu. Menurut kakak program ini rekomend nggak untuk mereka yang mau belajar UX? Sangat rekomendasi. Karena bagi aku, jadi di Minikurs ini tuh nggak cuman hanya ilmu, misalnya ilmu dalam tulisannya aja gitu. Jadi kita juga belajar latihan gitu ya, untuk membuat UI itu seperti apa, untuk misalnya membuat fitur itu seperti apa gitu. Itu kita juga diajarin. Jadi sangat rekomendasi, apalagi untuk mungkin beberapa mahasiswa tingkat akhir juga yang lagi nyari bidang yang baik itu di diri kita tuh apa gitu. Kalau di dunia UI UX nih, kakak ingin berkarirnya sebagai apa? Ada hal spesifiknya yang ingin kakak Berkarir sih mungkin aku di bagian UX research-nya gitu. Karena di situ kan juga sebagai analis juga ya. Jadi antara UI-nya juga mungkin ada, tapi sebagai analis juga ada. Nah, jadi di UX itu nggak cuman bikin tampilannya aja. Jadi kita juga kan bikin experience gitu ya. Sebagaimana saya klien ini kita juga berekspresi gitu untuk aplikasi yang kita buat atau proyek yang kita buat itu bagaimana gitu. Apakah perlu ditambahkan atau dikurangkan. Nah, itu untuk user research juga. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.